Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya bersama dengan saya Pikaris Novita Aryasi. Tempat tugas pada saat ini yaitu di GKE Evangelion. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE Selasa 19 Mei 2026, yaitu dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Namun pada malam hari ini saya hanya akan membacakan bagi kita yaitu pada ayatnya yang ke-10. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menyertai sepanjang aktivitas kami sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami dengar dan terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada zaman sekarang salah satu benda yang paling sering kita gunakan itu adalah handphone. Dari kita bangun tidur, HP itu tidak pernah jauh dari tangan kita dan sangat berguna bagi kita untuk komunikasi, untuk kita bekerja, untuk kita mencari informasi, bahkan untuk hiburan kita. Tetapi sehebat apapun handphone kita, ketika baterainya itu mulai habis, perlahan-lahan fungsinya juga akan menjadi terbatas. Layarnya akan mudah redup, kadang kerjanya menjadi lambat, dan akhirnya dia akan mati jika tidak segera diisi dayanya. Karena itu orang akan segera mencari charger supaya handphone kita itu akan memiliki kekuatan kembali. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia. Di tengah-tengah kesibukan, pekerjaan, bahkan pelayanan yang kita lakukan, seringkali hati kita sebagai manusia itu menjadi lelah. Jika dilihat dari luar, memang kita akan terlihat baik-baik saja. Kita masih bisa tersenyum, kemudian kita terlihat kuat, tetapi di dalam hati kita, kita akan merasakan kehilangan kekuatan. Karena itulah manusia juga membutuhkan sumber kekuatan yang benar, dan sumber kekuatan itu ialah dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, surat Petrus ini ditulis kepada jemaat yang sedang berada dalam situasi tidak mudah. Mereka mengalami berbagai macam tekanan, kemudian juga penderitaan. Tapi di tengah keadaan itu, Petrus mengajak mereka untuk hidup dalam tidak memikirkan diri sendiri. Petrus justru mengingatkan mereka untuk tetap hidup dalam kasih dan juga tetap melayani antar satu dengan yang lain. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki karunia masing-masing dari Tuhan. Tidak ada hidup kita yang sia-sia. Ada yang diberi kemampuan untuk menghibur, ada yang suka membantu,
ada yang setia berdoa, kemudian ada yang menguatkan lewat perkataan yang sederhana. Bahkan perhatian kecil yang tulus pun bisa menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Dan ada banyak manusia yang masih merasa bahwa dirinya itu tidak berarti, apalagi ketika kita melihat orang lain itu lebih hebat, kemudian lebih mampu, lebih dipakai oleh Tuhan. Tetapi di sini Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia tidak melihat sebesar apa kemampuan kita, tetapi Tuhan melihat hati yang mau dipakai. Dan semua yang kita lakukan itu adalah supaya nama Tuhan dapat dimuliakan dalam kehidupan kita. Anugerah yang kita miliki pada saat ini bukan untuk mencari pujian manusia, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya orang lain itu dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Mungkin pada malam hari ini ada di antara kita yang sedang lelah ketika menjalani proses kehidupan. Ada pergumulan keluarga, kemudian pekerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun kita lemah, tapi Tuhan tetap sanggup memakai hidup kita menjadi berkat. Jangan kita merasa tidak layak untuk dipakai Tuhan, sebab di tangan Tuhan hidup yang sederhana sekalipun bisa menjadi alat yang luar biasa untuk menyatakan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan hati kita semua untuk tetap hidup dalam kasih, tetap setia melayani, dan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita menutupnya di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini menguatkan hati kami untuk tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Jagalah istirahat kami pada malam hari ini, supaya kami boleh dibangunkan keesokan paginya dengan sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.